Untuk Sailendra Hotel sendiri itu ikut anggota PHRI dari awal, dari 2015 kita berdiri langsung ikut PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Jadi kita juga kerjasama sama hotel-hotel anggota PHRI juga. Misalkan di tempat mereka udah full, apa di tempat kita udah full gitu. Jadi untuk harga yang sama kita rekomendasiin, tetap kita rekomendasiin. Oh di sana, misalkan tanya nih, di Sailendra harganya 400, ada hotel yang harga segini nggak yang masih kosong? Oh bisa di sini. Kita biasanya kerjasama. Jadi kalau kita misalnya Sailendra penuh, bisa kita lempar ke hotel yang lain. Biasanya kerjasama di bidang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eni, Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini dari Sailendra Hotel yang selalu nyaman, aman, dan asri ya Mbak ya, di Kabupaten Jepara. Dan alhamdulillah Sailendra Hotel ini berada di tengah kota Kabupaten Jepara, di daerah perkotaan, dan sangat dikenal, terutama masyarakat yang ada Kabupaten Jepara ini sudah tidak asing lagi dengan Sailendra Hotel, apalagi pengunjung-pengunjungnya ini sangat banyak sekali. Mungkin dari Mbak Eni bisa menjelaskan filosofinya, kenapa awal berdirinya bernama Sailendra, terus kemudian kapan didirikan Hotel Sailendra ini, terus kemudian seperti apa dibentuk keasrian, kenyamanan, dan sehingga pengunjung ini ketagihan untuk datang lagi. Bagaimana itu filosofinya Mbak Eni? Terima kasih Mbak Dinda untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi saya jawab satu persatu ya. Jadi untuk Sailendra Hotel itu dari bahasa Sanskerta yang artinya Raja Gunung atau penguasa gunung. Nama Sailendra itu saya ambil karena waktu saya dulu cuti, waktu masih kerja di bank, saya cuti, saya pergi ke Borobudur, terus pertama saya punya angan-angan, punya keinginan untuk bangun hotel itu pas jalan pulang dari sana. Akhirnya punya hotel itu, jadi karena saya itu berkunjung ke Borobudur dan Borobudur itu yang bangun itu dinasti Sailendra. Akhirnya saya bangun hotel atas nama Sailendra karena pertama kali muncul ide itu waktu habis dari Borobudur. Tahun berapa itu Mbak? Tahun 2011. 2011, iya itu mulai ada ide. Ada ide. Terbesit gitu ya, waktu ke Borobudur itu. Iya, waktu Terus kemudian? Waktu itu saya tuh belum ada dana buat hotel, karena hotel itu pasti butuh biaya banyak. Kebetulan saya kerja di bank, saya pengen mengajuin kredit, tapi bunga di bank itu untuk bangun aja kan akhirnya saya harus, kalau pinjem uang dulu, jadi bunganya itu kan saya harus bayar dulu, padahal baru pembangunan kayak gitu. Jadi kan butuh lebih banyak lagi yang harus saya sediain, padahal ini aja masih pinjem, nanti harus bayar utang bunga gitu. Jadi akhirnya saya ngajuin proposal ke bapak saya untuk ikut join bangun Sailendra itu, dan beliau kebetulan setuju, dan akhirnya kita wujudkan bikin Sailendra itu pada 2012 itu mulai bangun. Waktu 2011 itu kita cari-cari tanah. Kan kebetulan suami saya itu, kita tempat tinggal di Segoro. Saya kerja di Bank Mandiri. Jadi selalu lewat di situ. Iya. Selalu lewat Jalan Hoas Conokro Aminoto yang sekarang ada Sailendra Hotel. Jadi pas lihat itu tanah dijual. Ada tulisan gitu terus. Ada tulisan tanah dijual dulu. Di situ ada orang buat plat nomor gitu. Saya tanya ke bapak plat nomor itu, Pak, tanah ini dijual? Iya dijual. Ternyata itu ada 2 tanah di sana. Ada satu tanah yang sampai sekarang belum laku, itu yang tulisannya dijual. Nah yang belakangnya Pak plat nomor itu tanahnya sebenarnya nggak dijual, tapi nggak ada tulisannya. Akhirnya saya tanya ke yang dibeli, yang akhirnya jadi Sailendra itu, jadi punya orang
mana ya, kayak deketnya Stadion Kamal Junaidi itu. Jadi kita nyari-nyari tapi dapat tanah. Masih belum begitu semahal sekarang ya, Mbak ya? Belum, masih 2011 itu masih terjangkau lah. Terjangkau bagi orang punya uang. Terjangkaunya kita mikirnya karena kalau kita bikin hotel dengan biaya berapa gitu, BEP-nya masih oke gitu. Jadi kalau masih dalam jangkauan gitu loh, masih pengembaliannya masih bisa. Terus akhirnya beli tanah itu, sebelum beli tanah itu saya kan udah ke bapak itu tanyain, udah dapat pandangan tanah di mana ada, karena saya udah tanya dulu. Terus akhirnya tanahnya di sini, ya udah follow up gitu. Terus akhirnya berjalan, akhirnya jadi 2012 mulai bangun, 2015 jadi. Jadi kita pembukaan di 2015 23 Maret. Itu terus untuk ulang tahunnya 23 Maret. 23 Maret. Terus untuk Sailendra Hotel sendiri ini itu kan orang senengnya katanya hijau, asri. Ya. Dari pertama berdiri tuh nggak seasri sekarang. Jadi dulu itu cuman beberapa pohon kamboja, sekitar 4 atau berapa sama taman kecil. Masih gersang kalau menurutku. Terus setelah setahun itu saya lihat pohon Likuan Yu. Saya senang lihat pohon Likuan Yu. Terus saya tanam di pipa 1 meter. Akhirnya ketanam semua. Terus kok lebih bagus. Terus pindah lagi di sana dikasih. Jadi akhirnya Likuan Yu ada di mana-mana. Jadi Sailendra juga terkenal Hotel Likuan Yu ya. Jadi di mana hotel yang ada pohonnya ini pohon rambat itu. Pohon rambat. Jadi itu juga ada beberapa tamu kadang sampai minta mereka bibitnya, seneng bibitnya ada motong untuk dibawa pulang gitu ada. Ada beberapa tamu kayak gitu ya. Karena saking terkesannya. Seneng. Iya. Dan itu ada fasilitas restorannya juga ya? Restoran ada restoran, ada coffee shop, ada meeting room, kolam renang, juga kalau yang ada mau senam mau yoga ada semua. Ada lengkap ya di sana ya. Kalau senam yoga tiap hari ada atau 1 minggu sekali seperti apa? Setiap hari ada, tapi beda-beda. Kadang hari Senin misalkan aerobik, Selasa yoga, Rebu aerobik. Jadi setiap hari ada tapi beda-beda. Beda-beda instruktur juga. Beda-beda instruktur juga. Itu ya filosofinya ketika mendirikan Hotel Sailendra, terkesan dari nama Sailendra waktu piknik ke Borobudur. Itu awalnya, dan akhirnya mengajukan proposal ke Bapak. Yang di ACC. Profesional banget ya. Karena belum punya uang banyak kalau untuk buat bangun. Tapi alhamdulillah. Terima kasih untuk Mbak Eni sebagai seorang pemilik, owner sekaligus manajernya ini ya. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Ida ini di sana di Hotel Sailendra sebagai apa, Mbak? Saya sebagai front office. Front office-nya, ya bisa disampaikan mungkin pelayanan-pelayanannya, kemudian harga-harganya di sini, mungkin yang paling detail ke pelayanan kepada pengunjung ya ini ya Mbak Ida ini. Kalau Mbak Eni kan secara umum, kalau Mbak Ida ini lebih ke pengunjung seperti apa? Jadi kalau dari front office sendiri kan, kalau ada tamu masuk kita pasti sapa dulu. Kita ada greetingnya sendiri. Jadi senyum, ada ini selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak atau Ibu. Kalau yang kita sudah kenal kita sebutkan namanya. Biasanya kalau sekali suaranya. Terima kasih. Kalau tamu biasanya kalau disebut nama itu kan kayak kita kayak jelas gitu ya, kayak sudah akrab gitu. Jadi memang ada tamu-tamu repeater yang kalau kita sudah kenal kita memang sapa, sebut nama gitu. Terus untuk pelayanannya sendiri, kemauan tamu kita pasti penuhi. Misalkan ada tamu komplain, kita dengarkan dulu komplainnya. Kalau misalkan memang kita pasti usahakan untuk bisa memenuhi apa yang dikomplainkan tamu. Seperti itu. Iya, jadi ini pelayanan benar-benar ditekankan ya untuk keramahan, sapa, senyum dan lain-lain itu tadi. Kemudian mungkin yang menarik ini di harga-harganya Mbak, karena kita melihat Hotel Sailendra ini nggak pernah sepi gitu loh. Mungkin harga bisa terjangkau sehingga mereka itu pengen datang lagi gitu. Harganya berapaan itu Mbak? Harganya kita start from 180.000. 180 sudah bisa menginap? Sudah sehari semalam. Sudah ada dapat sarapan untuk 1 orang. Sudah bisa akses ke kolam renang kami juga. Jadi sudah sangat terjangkau dan
sudah bisa. Itu yang terendah. Itu yang terendah. Terus untuk kemudian, di tengah-tengahnya kita ada di harga 400.000. Iya, harga kemudian 400. yang paling termahal itu 1.050.000. 1.050.000. Kalau nekat sih masih terjangkau ya. Nekat, iya, bisa, masih sangat bisa. terjangkau. Ya rame-rame Dan satu rame-rame keluarga bisa, bisa ya. satu Karena keluarga mungkin bisa masuk. Itu ruangannya, kamarnya luas ya kalau harga segitu. Luas. Jadi di sana ada 2 kamar terpisah dengan 2 pintu. Di depannya ada ruang tamu, Kak. Terus di belakang itu ada taman kecil gitu. Boleh ya kalau misalnya satu keluarga family time gitu ya. Boleh sekali. Boleh sekali, satu kamar aja gitu. Malah lebih murah jatuhnya ya. Ya, daripada ambil 2 kamar tipe apa gitu, mending satu itu bisa barengan gitu, dan masih bisa beda ruangan juga, beda kamar juga. Oh iya, gitu. di satu kamar itu ada beberapa tempat tidur gitu ya. Hanya 2 tempat tidur sih, Kak, kamar utama sama kamar kedua. 2 tempat tidur, tapi kan sudah luas-luas gitu ya. Luas. Oh iya. Untuk fasilitas dari restorannya sendiri, kalau misalnya pengunjung ini pengen butuh apa begitu, gimana cara pelayanannya? Kalau untuk restoran sendiri, misalkan ya, Kak, ada tamu yang request apa gitu, dan kita nggak ada di sana, nggak ada menu di sana, kita pasti carikan bagaimana tamu itu bisa terlayani. Oh gitu ya. Gitu. Misalnya di situ menu yang dipesan nggak ada, tetap akan dicarikan. Oh, sampai gitu ya. Ada ya, itu pernah ya, Mbak ya? Pernah juga. Dan itu bisa terpenuhi. Dari mana misalnya kalau kesulitan dalam mencarikan? Atau dibuatkan sendiri? Kadang jadi kita koordinasi dulu ya. Kadang kita juga konsultasi juga sama Bu Eni pastinya ya. Bu, ini ada tamu yang mintanya gini gitu. Terus biasanya kan Bu Eni juga ini ya, partnernya banyak ya. Jadi bisa, jadi Bu Eni menyarankan ke sini nanti kita lakuin biasanya gitu. Tidak ada komplain dari pengunjung, aman ya berarti ya. Tahu kalau komplain sih pasti ada, tapi bagaimana kita bisa menangani komplain itu? Iya, supaya kita bisa menangani komplain itu seminimalisir mungkin lah. Benar supaya sekali. Tidak ada komplain. Baik, terima kasih Mbak Ida. Sama-sama. Saya mau beralih ke Mbak Eni nih. Kembali ke Mbak Eni, mohon maaf ya Mbak. Terus dicerca pertanyaan. Di sini kan tadi tahun 2015 mulai berdiri. Seiring berjalannya waktu, sekarang Hotel Sailendra semakin berkembang bagus. Perjalanannya juga panjang ya Mbak ya, dari mulai 2015 sampai sekarang 2025. Tentu ada suka duka yang bisa Mbak ini share di sini. Semuanya tidak berjalan mulus, tetapi semuanya juga tidak sulit-sulit banget. Ada senangnya, ada dukanya. Seperti apa bisa disampaikan Mbak? Kalau suka duka itu pasti ada. Kalau sukanya sih, ya alhamdulillah sekarang Sailendra dari 37 sekarang ke 54 kamar. Jadi berkembang terus walaupun dengan banyaknya ada beberapa komplain gitu. Itu sukanya. Kalau dukanya ya komplain dari tamu pastinya. Kalau dari tamu itu mesti banyak ya komplain dari AC, dari TV, dari misalkan ada kotoran sedikit gitu, masih kotoran di pojok-pojokan itu juga mereka kadang komplain, jadi itu masih ada kotorannya gitu, jadi kita bersihin ulang gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau yang dari intern kita sih dari SDM, jadi kadang udah dikasih tahu itu besoknya lupa standarnya kayak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu, jadi senyum aja kadang tergantung mood. Jadi kalau ada masalah dari keluarga, dari rumah, jadi senyumnya kepaksa gitu, jadi nggak los gitu. Jadi ya kan saya sering dikasih tahu lagi. Jadi senyumnya itu harus yang ikhlas. Yang ikhlas. Jadi senyum gitu loh. Jadi kalau senyum berarti ada aturannya ya Mbak? Iya, 2-2-1 ya. 2 kanan 2 kiri, 2 senti kanan 2 senti kiri selama 1 detik. Gitu. Kelihatan dikit. Jangan banyak-banyak, nanti pada lari. Iya. Mbak Ida mungkin bisa praktek. Coba Mbak Ida senyum. Selamat pagi. Iya ya gitu ya. Iya gitu. Nah itu aja sih kayaknya. Tadi ya Mbak ya, untuk Sailendra Hotel yang ada di Kabupaten Jepara, suka dukanya sudah disampaikan. Tentunya banyak sekali yang membuat kita seneng. Tapi kalau ada dukanya kan kurang senyum, kurang karyawan yang mungkin lupa aturan-aturannya atau gimana. Sekarang senengnya
Kalau ada duka tentunya ada senangnya dong. Iya, kalau senangnya tadi seperti tadi saya ngomong ya, jadi kayak kita itu berkembang terus, terus sekarang lebih banyak dikenal orang. Jadi kalau orang tanya misalkan hotel di tengah kota yang bagus apa, banyaknya orang Sailendra, itu ada kebanggaan tersendiri, ada kebanggaan tersendiri. Dan ini sudah kami buktikan juga. Terkenal banget. Jadi itu salah satu yang apa yang saya sama suami capek, ternyata dapat banyak bermanfaat juga buat ikhtiar dan lain sebagainya. Di situ senangnya ya. Dan alhamdulillah ya Mbak dikenal, dan memang orang kalau ditanya, ini saya sudah survei sendiri loh Mbak, ini nggak cuma mengada-ada karena didampingi di samping Mbak Eni, bukan. Memang itu loh Sailendra terjangkau harganya dan enak gitu. Asri di situ banyak pepohonan yang itu loh, tumbuhan rambat itu loh, bagus. Lee Kuan Yew. Dan di sini kalau saya melihat antara Sailendra dengan Hotel Segoro ya Mbak ya, kayaknya ada ikatan gitu. Apa itu Mbak ikatan di sana? Jadi untuk Hotel Segoro sendiri itu punya papahnya suami saya, Mas Erik. Jadi itu juga awal mula berdirinya Sailendra itu saya tanya ke suami saya, saya tanya, untuk okupansi hunian di Segoro masih bagus nggak waktu mau bikin itu? Bagus gitu. Terus ini kan banyak tamu-tamu pas itu datang PLTU ya. Waktu itu gencar-gencarnya masih banyak itu. Terus ya udah kita bikin hotel lagi, kayaknya bisa. Jadi terinspirasi dari Pak Lilo. Jadi Papa bikin hotel, ternyata rame. Terus saya pengennya punya hotel yang emang bagus gitu loh, bagus, yang waktu dulu kan masih jarang ya hotel di Jepara yang bagus, yang bagus yang di tengah kota kayak gitu. Jadi terinspirasi dari situ karena tingkat huniannya bagus, akhirnya kita pengen punya hotel sendiri seperti itu. Akhirnya di situ berdampingan ya. Berdampingan. Tapi berkeluarga, tidak merasa saling tersaingi. Saya dulu sama suami itu emang dari harga kita harus beda. Kita nggak boleh ngerusak harga hotel yang udah ada. Jadi harus di atasnya. Makanya dulu pertama itu kita di harga Superior Deluxe itu hampir 375 dulu tahun 2015 itu. Jadi harus di atas Segoro. Kita nggak mau mematikan yang Segoronya kayak gitu. Jadi biar di atas Segoro. Jadi biar berjalan berdampingan. Iya, berjalan berdampingan dan sama-sama lah gitu. Tapi ini Sailendra memang terkenal banget loh. Dan di sini Mbak Eni, tadi sempat disampaikan fasilitas-fasilitasnya ya, ada hall dan tempat untuk meeting room dan lain sebagainya. Itu jangkauannya sampai berapa itu muatnya, atau mungkin fasilitasnya kayak gimana, bisa disampaikan biar masyarakat yang mendengar ini kan setidaknya yang menyaksikan podcast kita ini, oh di situ ternyata terjangkau buat bisa untuk acara sekian orang gitu. Jadi nanti kalau mau nyewa enak gitu. Terus sewanya itu sampai berapa gitu. Untuk harga meeting room dan paket makanan itu kita dari 55.000 itu udah ada. Jadi 55.000 per orang per pack dapat sama udah free itu meeting room itu minimalnya 30 orang. 30 orang, minimal 30 orang. Enggak, maksudnya untuk per orangnya 55.000 itu udah bisa. Wah, keren ya. Terus kalau saya pernah yang sampai 80 Mbak. Itu kan tergantung lauknya. Jadi paket ekonomis, ada yang paket ini, ada yang misalkan ada yang pengen 100 lebih. Bukan di situ. Oh, bukan di situ. Saya salah pilih mungkin saya. Besok bisa dicoba di karena Radio Arisa juga kadang bikin acara ya nggak gede sih, kecil, tapi butuh gitu loh. Dari 55.000. Jadi itu sudah net ya? Sudah net, nggak ada pajak lagi, udah net. Okay. Terus untuk meeting roomnya sendiri itu maksimal bisa 100 orang, tapi duduk semua. Jadi nggak ada meja kalau 100 orang. Jadi kalau ada meja itu maksimal 75. Oh, bisa duduk tanpa meja? Tanpa meja, jadi jajar kursi aja, itu sampai 100. Nggak apa-apa sih, yang penting duduk gitu. Tapi kalau ada mejanya itu maksimal 75. Kalau untuk acara resepsi kecil gitu bisa ya? Bisa, pernah juga yang kayak tunangan, ada yang nikah gitu. Juga. Tapi kita informasikan dulu ya, jadi maksimal kita segini, seperti itu. Jadi mereka nggak kecewa, takutnya dikirainnya udah gede kayak gitu. Jadi informasi maksimal segini. Kalau mau undangannya di atas itu, di atas batas maksimal kita bisa, tapi kan nggak nyaman. Nanti
penting ya. Mbak, ini untuk menjaga, ini kan tadi kan waktu kita talk show di Erlisa ya, di live itu kan untuk menjaga Sailendra Hotel ini dari persaingan, karena sekarang ini meskipun dulu belum, tapi setelah berkembangan zaman 2025 ini kan hotel banyak berdiri, banyak banget. Nah, untuk menjaga supaya Sailendra ini tetap teratas dan tetap yang digemari, itu apa Mbak? Pertama, untuk Sailendra tetap bisa bersaing dengan hotel lain, kita selalu menambah fasilitas. Pertama, jadi kolam renang itu baru ada di 2022. Terus untuk kamar yang harga 180-an itu baru ada di 2018, karena banyak bos-bos yang nginep, ada supir cari kamar untuk supirnya, untuk ajudannya atau gimana itu nggak ada kamar gitu. Jadi kita menjawab kebutuhan tamu, kebutuhan konsumen kita. Jadi dengan menyediakan apa yang mereka minta. Jadi terus kita juga jadi tambah fasilitasnya tambah banyak seperti itu. Yang pertama, yang kedua pasti pelayanan ya. Pelayanannya harus bagus terus. Iya, pelayanan kebersihan itu nomor 1 juga. Jadi berirama. Di situ ya Mbak ya, ada penambahan fasilitas, ada penambahan tempat lokasi yang kamar yang lebih murah gitu kan. Iya, sesuai permintaan. Kemudian ramah itu harus gitu ya. Dan sampai sekarang bisa bertahan. Alhamdulillah bisa bertahan. Perkembangannya luar biasa. Iya, di tengah banyaknya hotel yang sekarang bermunculan, alhamdulillah kita tetap yang terdepan. Tetap banyak peminatnya. Nggak apa-apa saya ngomong gitu ya. Amin. Meskipun teman-teman hotel kita banyak. Iya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Mbak Eni. Saya pengen tahu juga ini tentang pelayanannya dari Mbak Ida seperti apa. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, caranya untuk bersosial media, marketingnya itu bagaimana, karena kita melihat Hotel Sailendra ini banyak dikenal. Seperti apa rahasia marketingnya, bisa disampaikan kepada pemirsa. Jadi kalau saya sendiri sebagai front office itu hanya pegang WhatsApp ya Kak, WhatsApp sama email. Kalau untuk sosial media sendiri sama plus marketingnya itu kita ada staff sendiri. Jadi yang kakaknya ini basicnya IT, idenya juga kreatif. Jadi memang ada memang direkrut sama Bu Eni sama Pak Erik untuk khusus yang handle sosmed itu. Kalau misalnya ada yang pengen ke Hotel Sailendra gitu, bisa dihubungi, nomornya apa gitu bisa disampaikan? Ada, kami WhatsApp kami nomornya ada di 087 831 133 999. Ulang sekali lagi. Jadi nomor WA Sailendra Hotel ada di 087 831 133 999. Jadi itu kan WhatsApp bisnis WA ya Kak. Jadi ada katalognya, di sana ada gambar-gambarnya sekaligus dengan komplit ya di sana. Komplit dengan harga-harganya. Kalau IG-nya? Kalau IG-nya Sailendra Hotel, yang megang sama yang IT tadi. IT tadi, Mas IT-nya. Mas apa Mbak? Mas IT, kemudian Facebooknya sama, semua akunnya sama Sailendra Hotel. Jadi ada TikTok, ada Facebook sama Instagram. Bisa dilihat di sana ya. Bisa semuanya sekali. Komplit ya. Komplit. Semua harga-harga komplit tersedia. Komplit sekali. Satu hal lagi Mbak Eni, ini kan hotel ini kan ada perkumpulannya yang namanya PHRI. Di sini untuk Sailendra Hotel gimana nih, masuk di perkumpulan PHRI atau seperti apa? Kemudian kami juga pengen tahu ini support dari pemerintah Kabupaten Jepara kepada Sailendra Hotel itu kayak gimana gitu Mbak. Oh ya, terima kasih. Untuk Sailendra Hotel sendiri itu ikut anggota PHRI dari awal, dari 2015 kita berdiri langsung ikut PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Jadi kita juga kerjasama sama hotel-hotel anggota PHRI juga. Misalkan di tempat mereka udah full, apa di tempat kita udah full gitu. Jadi untuk harga yang sama kita rekomendasiin, tetap kita rekomendasiin. Oh di sana, misalkan tanya nih, di Sailendra harganya 400, ada hotel yang harga segini nggak yang masih kosong? Oh bisa di sini kita biasanya kerjasama. Jadi kalau kita misalnya Sailendra penuh bisa kita lempar ke hotel yang lain. Biasanya kerjasama di bidang itu kayak ya. gitu. Manfaat ikut PHRI itu di situ. Biasanya info-info, jadi kayak info
ada acara kayak renang ya. Kapan itu kemarin bulan apa ya Mbak Ida? Renang bulan apa ya? Lomba renang itu jadi informasi pertama itu di PHRI. Mereka datang ke PHRI. Jadi ini ada mau lomba renang se-Indonesia misalkan kayak gitu, PHRI berani ngasih diskon berapa gitu. Jadi mereka datanglah langsung ke PHRI itu. Jadi informasi pertama itu ada di PHRI itu. Iya. Jadi di sini saling kerjasama, saling kerjasama. mendukung, iya, betul. Terus saling mencari trik-trik masing-masing untuk supaya hotel-hotel semua anggota PHRI itu tetap lancar gitu ya. Iya. Kompak ya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau ada tamu nyari hotel yang di pinggir pantai di mana, kita tanya cari yang harga berapa ya, kita rekomendasiin yang hotel-hotel kayak saling gitu. Membantu. Saling membantu. Oke, kompak banget ya, bagus PHRI. Iya, terus untuk pertanyaan yang kedua ya. Jadi untuk pemerintah saat ini saya terima kasih sekali karena akhir-akhir ini banyak ada event. Pertama itu kemarin dulu renang, yang kedua itu ulang tahun Jawa Tengah, yang itu tamu-tamunya banyak yang hidup di kita juga. Ukiran kemarin, terus juga iya rame. ukiran rame, terus yang terakhir itu besok KONI yang pencak silat tanggal 9 Oktober ini. Betul. Jadi udah ada beberapa pesanan untuk tanggal itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kasih pemerintah ya. jadi support untuk hotel-hotel dengan mengadain acara di Jepara sendiri. Jadi kita ikut jadi rame seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ida, Mbak Eni lagi. Sama-sama. Sekarang harapan-harapan, pesan-pesan, ucapan terima kasih yang bisa disampaikan ke depannya, karena memang banyak sekali yang memakai fasilitas dan menggunakan Sailendra Hotel ini. Mungkin bisa Mbak Eni di sini mewakili dari semua tim di Sailendra Hotel, pesan, harapan, dan ucapan terima kasih. Terima kasih Mbak Dinda. Untuk ucapan pertama mungkin ke Mbak Dinda ya, saya udah diundang ke sini, jadi semoga Sailendra Hotel semakin Jaya. terkenal, semakin jaya. Terima kasih, kami juga ucapkan terima kasih. Yang kedua, terima kasih kepada karyawan-karyawan Sailendra yang sudah berjuang, kita dari 2015 mencari konsumen, akhirnya kita banyak konsumen yang loyal kepada kita, balik lagi kepada kita. Itu nggak hal yang gampang gitu, butuh kekompakan dari lini-lini yang ada di Sailendra itu. Harapan saya Sailendra punya nanti cabang-cabang di tempat lain, semoga, dan semoga tetap ramai. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eni. Dari Mbak Ida mungkin bisa disampaikan ucapan terima kasih tentunya kepada Mbak Eni dan bosnya Mas Erik. Iya. Saya mewakili karyawan dari Bu Eni sama Pak Erik. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah menampung kami ya. Menampung kami. Kalau saya pribadi dari 2015 ya Kak sampai sekarang 2025. Wah, dari mulai berdiri sampai sekarang. Benar ya. sekali. Jadi kami ucapkan terima kasih. Itu kayak saudara sendiri. Benar sekali. Dan untuk Sailendra Hotel sendiri, semoga kedepannya semakin berjaya, semakin sukses. Amin. Selalu eksis. Amin. Selalu terdepan seperti motor ya. Sama semoga semua karyawannya juga semakin sejahtera. Amin, sejahtera nih Mbak ya. Amin. Terima kasih ya Mbak Eni, Sama-sama. Mbak Ida. Sama-sama. Semoga ini adalah bermanfaat dan bisa semakin bagus, semakin jaya untuk Sailendra Hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.